Hai guys, kembali lagi ke channel Alur Film. Di video kali ini, channel Alur Film akan membahas sebuah film berjudul Luju. Film ini menceritakan sebuah kejadian di mana seorang nelayan bernama Jasmak. Ia mendapat musibah. Musibah tersebut menimpa anaknya yang masih bayi, di mana bayi bernama Aiden mengalami perkembangan badan yang buruk hingga membuat dirinya dan sang istri bernama Dennis berusaha membawa anak mereka ke rumah sakit spesialis. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton videonya. Di awal film diperlihatkan sebuah adegan di mana tampak seorang lelaki bernama Jasmark sedang menarik jaringnya, di mana jaring tersebut ia tarik untuk diambil dikarenakan ada beberapa ekor ikan yang tertangkap di jaring tersebut. Lalu setelahnya ia melihat bahwa perahunya mengalami kebocoran. Karena takut air akan semakin masuk ke dalam perahunya, Jasmark memutuskan untuk pulang. Pada pagi harinya, tampak Jess menaikkan perahunya ke darat untuk dibawa ke sebuah tempat di mana perahu tersebut akan diperbaikin. Dan ia melakukan itu bersama temannya yang bernama David. Mereka berdua membawa perahu tersebut ke sebuah tempat di pinggir pantai. Lalu setelahnya mereka pergi. Setelah pulang, Jess menjemput Aiden, anaknya yang ia titipkan pada tetangganya yang bernama Maria. Jess dan Dennis menitipkan Aiden pada Maria dikarenakan mereka berdua bekerja. Setelah menjemput Aiden, Jess dan Dennis membawa Aiden ke posyandu untuk mengecek kesehatan Aiden. Setelah pemeriksaan tersebut, dokter tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan badan Aiden memburuk disebabkan dua keadaan, yaitu yang pertama pola kehidupan Dennis dan Jess yang buruk, dan yang kedua disebabkan penjagaan Aiden terhadap lingkungan Maria. Setelah mendengar perkataan tersebut, Jess dan Dennis merasa bahwa mereka tidak becus menjaga Aiden. Di lain sisi juga, dokter tersebut menyuruh Jess dan Dennis membawa Aiden ke dokter ahli gizi selama seminggu sekali. Setelah mendengar perkataan dokter tersebut, mereka pulang dan mampir sebentar ke toko untuk mulai membeli susu formula untuk Aiden. Lalu setelahnya mereka pulang. Sesampainya di rumah, Dennis berkata bahwa ia sudah menelpon ibunya untuk minta bantuan untuk merawat Aiden, tetapi Jess memarahi Dennis. Pada keesokan paginya, Jess dan David pergi ke laut untuk menangkap ikan. Saat jaring bergoyang, ternyata tampak ikan pedang memakan umpan di salah satu pengait di jaring tersebut. Di situ Jess berusaha mengambil ikan tersebut, tetapi David memarahi Jess dikarenakan ikan itu ilegal ditangkap, dikarenakan juga bukan musimnya. Lalu tampak David menelpon anggota yang mengecek ikan-ikan yang akan dijual, tetapi Jess dan David tidak mendapat izin. Lalu ikan itu dibuang lagi ke laut. Setelah kejadian itu, Jess dan David membawa ikan mereka ke sebuah pelelangan ikan, di mana ikan mereka dijual murah dan itu membuat Jess dan David marah. Lalu setelahnya mereka pulang dengan membawa ikan mereka. Setelah bingung ikan mereka akan dijual kemana, Jess dan David menawarkan ikan mereka ke setiap restoran, tetapi tak ada yang mau. Di siang harinya, Jess dan David berkumpul bersama para teman-teman nelayan mereka. Di sana mereka membahas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka itu. Setelah selesai perkumpulan itu, Jess mengajak Dennis untuk melihat perahu mereka. Saat obrolan berlangsung, Jess menanyakan Aiden pada Dennis. Dennis bilang bahwa Aiden bersama ibunya dan itu membuat Jess marah.
Lanjut, keesokan paginya, Jess kembali ke tempat perahunya berada. Di sana ia datang untuk memperbaiki perahunya itu. Setelah pulang dari sana, ia singgah untuk membantu temannya itu untuk membersihkan jaring-jaringnya. Pada keesokan paginya, Jess mendatangi rumah Ibu Dennis. Di situ tampak Ibu Dennis tak menyukai Jess, tetapi Jess memaksa ingin melihat putranya itu. Dengan terpaksa, Ibu Dennis mengizinkannya masuk. Setelah pulang dari sana, Jess dan David kembali menjual ikan mereka kepada pelelang tersebut. Namun mereka dapat kendala, karena itu Jess memutuskan keluar. Saat ia berbalik, ia melihat anggota tempat pelelang tersebut. Ternyata mereka sedang melakukan jual beli ikan pedang. Padahal ikan itu diilegalkan. Karena hal itu, Jess mendapat ide untuk masuk ke gedung itu lalu bertemu dengan bos pelelang tersebut untuk meminta pekerjaan, dan bos itu memberikan Jess pekerjaan untuk memotong-motong ikan. Setelah selesai bekerja dan mendapatkan gaji, keesokan paginya Jess pergi ke tukang perahu. Di sana ia membeli sebuah papan. Dan keesokan paginya lagi, Jess mencuri di salah satu pom bensin. Ia mencuri bahan bakar untuk dijual ke setiap mobil yang melintas. Lanjut, setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, Jess dan Dennis bertemu. Di sana mereka membahas bahwa Dennis mendapatkan pekerjaan baru. Setelah pertemuan itu, Jess dan David kembali memperbaiki perahu Jess. Pada malam harinya, Jess mendapatkan pekerjaan dari bos pelelang ikan tersebut untuk bekerja mencuri ikan pedang yang menyangkut di jaring nelayan-nelayan bersama teman barunya itu. Setelah selesai pekerjaan itu, mereka memutuskan pulang, dan keesokan paginya ia menemui Aiden lalu ia pergi lagi untuk bekerja. Pekerjaan kali ini mengantar kotak ikan yang berisi uang. Kembali pada malam harinya, ia mendapat tugas lagi bersama teman barunya itu untuk memutuskan tali perahu para nelayan yang terikat. Saat paginya, Jess kembali melihat perahunya. Ternyata di sana David sudah berada di sana untuk mengecek perahu Jess. Tampak Jess merenung dan memikirkan sesuatu. نعملوا له جاسية يا اشترى هوناك الصنم هيا جزمة كم جيت تساوي. Sepulangnya dari tempat itu, Jess dan Dennis sedang merayakan kesembuhan Aiden, tetapi mertuanya itu menyindir Jess hingga membuatnya kesal dan disusul oleh Dennis. Mereka bertengkar. Karena pertengkaran itu, Jess memutuskan pergi. Ia pergi untuk pergi ke kantor penghentian permanen kegiatan penangkapan ikan. Ia ingin berhenti bekerja sebagai nelayan, tetapi untuk mendapatkan surat izin, ia harus membayar 7.000 euro. Setelah pulang dari kantor itu, ia bersama David mencoba perahu miliknya untuk terakhir kalinya sebelum perahunya dijual. Keesokan paginya, ia bersama teman semasa sekolahnya dulu membawa perahu miliknya untuk diantar ke tempat penampungan perahu-perahu hasil penjualan dari nelayan-nelayan di sana. Setelah bertemu dengan pekerja kantor tadi, ia segera memberi surat yang tadi ia dapatkan itu. Setelahnya ia pergi dan perasaannya yang sedih dikarenakan perahu itu adalah peninggalan dari ayahnya. المقدنة خيطة هي Sepulangnya dari sana, Jess dan Dennis membawa Aiden ke gereja untuk dibaptis. Setelah pembaptisan, mereka berfoto dan pulang.
Setelah selang sekian lama, mereka berdua membawa Aiden ke posyandu sebelumnya untuk memeriksakan keadaan Aiden. Ternyata dokter itu memberitahu Jess dan Dennis bahwa Aiden mulai membaik. Di akhir cerita, akhirnya Jess bekerja kepada bos pelelang ikan itu. Dan di akhir cerita juga, setelah Aiden membaik, kini hubungan Dennis dan dirinya juga mulai membaik. Dan film pun selesai. كنا مدايسة أبدأ خفنا. Oke guys, segitu aja pembahasan film Luju. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya.